Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedan religi. Perkenalkan saya Mulia Banurea, sedang host untuk bertanya terkait dengan pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Hadir narasumber kita yang tidak asing lagi untuk masyarakat Sumatera Utara. Beliau itu memang pernah menjadi anggota DPRD Kota Medan, pernah menjadi DPRD Provinsi Sumatera Utara, juga pernah 2 periode menjadi anggota DPR RI, dan sekarang diberikan amanah menjadi Wakil Menteri Agama. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Romo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kira-kira Romo, apa namanya ya? Kira-kira pantauan dari Romo terkait dengan pelaksanaan pemberangkatan haji yang baru kloter pertama, kira-kira seperti apa pantauan dari Pak Romo? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kementerian Agama memang ada pembidangan khusus ya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang terkait dengan kewenangan Kementerian Agama. Kalau soal pelaksanaan haji itu kan spesifik dilaksanakan oleh Direktur Jenderal PHU dan langsung di bawah koordinasi Menteri Agama. Sehingga secara teknis sebenarnya Wakil Menteri Agama tidak terlalu terlibat karena memang tidak dilibatkan. Kita berkonsentrasi di bidang yang lain. Ya. Tapi secara umum dapat saya sampaikan bahwa semua persiapan tentang pendaftaran jemaah sesuai dengan kuota itu sudah berlangsung dengan baik. Walau di sana sini ada catatan, ya ngurus 200.000 orang lebih kan. Iya. Kemudian segi transportasi pemberangkatan yang tahun ini kita di handle oleh selain Garuda, Ya. itu juga ada Saudi ya. dan Lion. Dan Lion. Dan ini dibagi di beberapa wilayah embarkasi. Ya. Kemudian pemberangkatan di semua embarkasi tahun ini, tahun 2025 sudah berlangsung, dan saya menghadiri langsung pemberangkatan kloter pertama di embarkasi Sumatera Utara, Kota Medan. Ya. Dan sepanjang yang saya amati dan juga kami tadi berkeliling melihat bagaimana simulasi penerimaan calon jemaah, pemeriksaan, pengurusan paspor, pemberian gelang, sampai kemudian lanjut ke penginapan. Itu menurut saya sudah sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh Kanwil dan oleh panitia, dilaksanakan dengan baik. Dan sampai tadi upacara pelepasan di aula saya kira juga sangat baik dan mengharukan. Sampai terakhir pada Jumat tadi kita melepas bus yang langsung menuju ke bandara, selanjutnya terbang ke Tanah Suci. Dari pengamatan yang saya lakukan ini, saya ingin mengatakan kalau untuk pemberangkatan, terutama untuk kloter 1, itu sudah berlangsung dengan sangat baik. Alhamdulillah. Romo, kalau pemberangkatan tentunya kan ini kan nanti kalau gelombang 1 kan itu ke Madinah. Kira-kira persiapan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pelayanan, terkait dengan bimbingan ibadah haji, terus kemudian terkait dengan konsumsi yang ada di Arab Saudi. Silahkan, Romo. Ya, pertama tentang pelayanan. Pelayanan di dalam negeri tadi tentu tergambar ya dari suksesnya pemberangkatan kloter 1 ini. Kemudian bagaimana pelayanan di Tanah Suci, juga sudah dilakukan persiapan yang matang oleh Dakar kita yang ada di
Madinah untuk kloter awal ini. Juga petugas haji yang akan diposkan di bandara dan di Madinah, sebagian juga sudah berangkat. Ya, artinya skema kesiapan untuk menerima kedatangan jemaah haji dari Indonesia sebagai bentuk pelayanan pemerintah kepada jemaah kita, saya kira persiapannya sudah. Nanti kita akan lihat hasilnya. Tapi insya Allah dengan persiapan yang baik ini, karena mereka sebelum diberangkatkan dilatih dulu. Dilatih dulu. Saya kira ini juga, dan sama-sama kita berdoa akan berjalan dengan baik. Kemudian tentang catering, itu kan tahun yang lalu ada keluhan karena menunya itu hanya beberapa hari kemudian kembali ke menu awal gitu. Misalnya hari ini menunya A, hari besok B, baru hari ke berapa itu udah kembali ke menu awal. Maka itu sudah menjadi perhatian oleh Dirjen PHU. Infonya tahun ini kepada catering yang diberi kesempatan untuk melayani makan minum jemaah kita, itu sudah dibikin program agar lebih panjang waktunya, sirkulasinya baru bisa kembali ke menu awal sehingga tidak cepat bosan. Seperti itu. Iya, intinya Romo bahwa pelayanan konsumsi di sana itu adalah selera Nusantara, kira-kira begitu, yang membuat para jemaah calon haji ini dari konsumsi itu bisa tidak bosan menunya. Mungkin Romo terkait dengan lansia misalkan di Armusna itu kan cuman 5 atau 6 hari pelaksanaan syarat dan rukunnya. Kira-kira bagaimana pola yang dilakukan? Misalkan murur, tanajul dan lain sebagainya. Kira-kira seperti apa itu, Romo? Ya, untuk Armusna ini kan yang tidak bisa diubah ya. Skemanya itu cuma di Arafah. Mereka harus wukuf di situ. Itu pun untuk yang lansia yang sudah tidak mungkin lama di Arafah, itu kan bisa dengan menggunakan mobil ambulan. Mobil ambulan, yang penting pada saat wukuf itu dia ada di Arafah. Kemudian di Musdalifah, biasanya kita turun, mengambil batu, sambil kita melewati tengah malam, itu yang disebut dengan mabit di Musdalifah. Dari mulai tahun yang lalu kan sudah diterapkan skema murur. Jadi jemaah tidak perlu turun, tapi disiapkan sedemikian rupa sehingga melewati Musdalifah itu lewat tengah malam. Sehingga disepakati oleh para ulama kita, asalkan dia bisa berada di Musdalifah itu sampai lewat tengah malam, itu dianggap dia sudah hitung mabit di Musdalifah. Kemudian kan nanti akhirnya hilirnya itu kan di Mina. Mina ini juga kan sebenarnya masih bisa kemarin disiasati kalau ada ketenangan jemaah dengan pendapat Mina Jadid itu. Itu kan kemudian menjadi debatable, karena jemaah kita khususnya itu inginnya tetap di Mina yang sesungguhnya, tidak mau ditempatkan di Mina Jadid. Maka dalam pertemuan kita dengan para ulama sebelum pemberangkatan tahun ini, disepakati lagi satu skema, itu tanazul. Jadi begitu sampai nanti dia di Mina, kemudian dia diarahkan ke Jamarot untuk melontar jumrah, dan dia tidak usah harus menginap di Mina, tapi kembali di hotel. Dan itu kalau skemanya dari 221.000 jemaah kita, kalau yang tanazul itu bisa mencapai angka 50.000, apalagi 60.000. Itu diprediksi space tempat tidur jemaah kita di Mina itu memadai. Kalau sekarang, kalau tidak dengan skema tanazul itu per orang dengan jumlah jemaah yang ada hanya
mendapatkan tempat 0,8 meter. 0,8 meter, nggak sampai Jadi 1 kalau meter. tidur itu harus bengkok itu kan. Iya, Harus iya. bengkok. Itu untuk yang kurus-kurus itu. Kalau Iya. macam host kita dengan kameramen ini itu udah nggak bisa lagi tuh. Nggak bisa lagi. Nggak bisa karena udah lebih 1 meter kan. Iya. Kan space-nya 0,8. Tapi sudah dihitung kalau kemudian 50 sampai 60 ribu itu menggunakan skema tanazul, maka ini bisa 1,2, 1,2, iya. sehingga bisa lebih leluasa lah tidur atau menginap di Mina itu. Mungkin ini beberapa siasat yang diterapkan Iya. untuk ketenangan jemaah. Kalau dulu memang ada juga yang tanazul, Oh iya. tapi iya. mandiri. Oh, mandiri. Dia jalan sendiri, nginap sendiri, makan Iya. sendiri. Kalau Iya. tahun ini yang tanazul itu udah ada datanya nanti siapa, itu ada kendaraannya, ada penginapannya dan dikasih makan. Intinya difasilitasi oleh pemerintah. Difasilitasi oleh pemerintah, tidak mandiri seperti Iya. tahun sebelumnya. Iya, luar biasa. Mungkin apa namanya ya, terkait dengan ada pesan dari Kementerian Agama Republik Indonesia tentang waspada. Kan ini kan banyak diduga seperti tahun-tahun lalu bahwa berangkat ke sana itu melaksanakan umroh tapi dijanjikan oleh pihak-pihak tertentu untuk menunaikan ibadah haji. Kira-kira seperti apa itu, Romo? Ya, memang ada semacam ini ya, semacam kebijakan yang kalau kemudian tidak ketat diawasi, Ya. maka skema itu memang pasti terjadi. Kalau tahun-tahun sebelumnya, Ya. itu kan visa ziarah itu kan sampai 3 bulan. Ya, oke. Nah, harusnya menjelang 3 bulan keberangkatan jemaah haji, Iya. itu harusnya visa ziarah tidak dikeluarkan. Iya. Yang mengeluarkan itu kan pemerintah Arab Saudi, Arab Saudi, iya, iya. ya kan? Kalau kita kan mohon, yang menentukan bisa enggaknya pemerintah Arab Saudi. Iya. Ternyata 2 tahun belakangan ini yang paling marah itu 1 minggu lagi pelaksanaan jemaah haji itu tiba di tanah suci, visa ziarah masih mereka keluarkan. Nah, kemudian mereka ribut-ribut bahwa yang ziarah ini tidak bisa haji. Nanti dikasih semacam tanda bahwa yang nggak pakai tanda itu tidak boleh masukin armusna, seperti itu. Yang lalu juga seperti itu. Iya. Ya, yang lalu seperti itu. Maka heboh sekali itu waktu Iya. kita masih di Mekah. Iya. Kita mau ke Arafah itu. Ada yang malah belum dapat tanda, saya lupa nama tandanya. Nusuk mungkin. Nusuk ya. Nusuk, iya. Nusuknya itu. Iya. Malah pucat, ya kayak mana gini, kayak mana gini. Iya. Ternyata ada yang nekat juga, ada yang nekat, orang Medan ya biasanya. Udahlah kalau disuruh dikasih pulang, kita tunjuk paspor kita visanya kan visa haji katanya. Naik bus semuanya. Ternyata nusuk itu untuk di label bus saja, Iya. nggak ada yang diperiksa satupun. Oh, iya. Jadi bebas saja masuk itu. Maka saya kira persoalan itu bukan persoalan di pemerintah kita, itu persoalan di pemerintahan Arab Saudi. Karena memang kan ada kebijakan baru ya dari Pangeran MBS ini ya. Dia ingin memajukan sektor pariwisata, sektor perdagangan, ya pokoknya memasukkan APBN mereka lewat kegiatan jasa ini sedang digenjot besar-besaran. Sekarang lagi dibangun kompleks pelayanan ekonomi, mall dan sebagainya itu. Iya. Karena dia sadari nggak bisa lagi hanya mengandalkan minyak ya, minyak yang berasal dari Pangton itu. Mungkin itu. Dan lebih mengejutkan lagi, saya masih belum pulang nih dari Mekah. Iya. Saya masih belum pulang dari Mekah, tapi kan udah pulang dari ini, udah pulang dari Armusna udah selesai. Iya. Kita sudah tawaf wada. Iya. Tapi kita masih di hotel ini. Itu udah masuk jemaah umroh yang baru lagi. Wih. Jadi memang itu udah menjadi apa ya? Menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi, kaitannya pasti APBN mereka. Iya. Jadi tidak ada kesalahan ya. Saya tidak ingin mengatakan ada kesalahan dari warga Indonesia yang masih memanfaatkan visa ziarah. Saya kira siapapun akan bersiasat untuk itu karena dibolehkan. Kecuali di sana ditangkapi, baru ini kan berarti pelanggarannya ada di Indonesia. Saya kira
clear ya. Ya. Jadi nggak ada kesalahan kita. Itu semuanya tergantung dan amat ditentukan oleh apakah pemerintah Arab Saudi menghentikan visa ziarah 3 bulan menjelang musim haji atau tidak. Baik, luar biasa Pak Romo, mungkin pesan terakhir, pesan-pesan kepada jamaah calon haji dari Indonesia, utamanya di Sumatera Utara. Silakan. Ya, saya tadi kan menyampaikan ya bahwa ada yang punya uang, ya, tapi nggak mendapat hidayah. ya, Ada yang dapat hidayah, nggak punya uang. Ada punya uang, punya hidayah, tapi tidak istatoa, nggak lolos. nggak lolos. Jadi yang berangkat ini kan tiga-tiganya sudah terpenuhi. Saya minta mereka mensyukuri. Jadi tekadnya pelaksanaan hajinya harus berhasil. Ya. Itu kan sangat ditentukan oleh kesehatan. Ya. Karena itu saya minta, apalagi kloter awal ini kan di Madinah dulu. Sekarang ini tanggal berapa? 13 Zulkaidah. Ya. Tentu puncak hajinya kan 9 Zulhijjah. Jadi itu kira-kira 28 hari lagi. Ya. Maka saya minta kepada jemaah haji, yang paling utama jaga kesehatan. Caranya banyak minum dan berjuanglah hanya minum air zam-zam. Ya, yang kedua, dari sekarang udah tekadkan bahwa aku akan menikmati makanan Arab Saudi. Kadang-kadang kan orang kita ini aneh-aneh, mencari pedagang-pedagang nasi Indonesia juga. Udah di Mekah cari Indonesia ngapain juga tuh. Ya, ini kalau didengar oleh abang-abang, kakak-kakak, saudaraku yang ke Mekah, udah kalau bahasa Medan embat aja itu semuanya. Insya Allah saya udah 4 kali naik haji, pulang pasti naik 3 kilo. Karena saya hajar aja semua. Ya, minumnya harus zam-zam, minumnya harus zam-zam, pasti pulang sehat. Kemudian yang ketiga, kalau ada obat-obatan bawaan itu jangan lagi terpisah-pisah, dibaca lagi ini berapa kali. Itu udah langsung ada tempatnya dijual itu, murah-murah harganya itu kan. Jadi tinggal pagi buka makan. Ya. Kalau saya oleh ADC saya digitukannya. Dia kalau jual obat Romo digini-gini kan pestolnya, agak takut saya memang. Kemudian mana tahu dia kepingin arba'in ya. Iya. Silakanlah kalau kuat. Tapi kalau kira-kira itu kemudian menguras energi, utamakanlah energi itu disisakan nanti untuk tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Jangan diforsir habis-habisan sekarang. Betul. Kemudian kalau belanja oleh-oleh itu ya boleh lah ya kan. Mau beli ceret kuning, mau beli apa. Tapi nanti aja lah ya. Jangan dari Madinah ke Mekah itu udah banyak grendelannya. Itu kan merepotkan sekali. Dan yang terakhir saya bilang, yang sering-sering telepon ke kampung. Nanti Oma, Oci itu udah sakit, ya kan? Ini jadi persoalan lagi. Oma, ini udah meninggal. Udahlah, yang ditinggal itu serahkan saja kepada keluarga, minta bantuan sama Allah, kita fokus. Nah, jadi insya Allah dengan menjaga kesehatan, selesai melaksanakan semua, pulang ke tanah air dengan selamat, hajinya mabrur dan mabrurah. Amin, amin, amin. Makasih Romo, udah luar biasa sebenarnya, sudah kami tangkap pesan-pesan ini. Dan religi dimanapun berada, sudah jelas apa yang disampaikan oleh Romo, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Begitulah ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimana melakukan edukasi, melayani para tamu Allah yang berada di Arab Saudi. Mudah-mudahan kami doakan lengkap berangkat dari tanah air, sehat di sana, bisa ditunaikan seluruh rukun dan syarat pelaksanaan ibadah haji, dan insya Allah menjadi haji mabrur dan hajjah yang mabrurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.